Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Purnama, NIM 921420161, kelas G jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penagihan pajak dan surat paksa. Nah, langsung saja, penagihan pajak di sini merupakan salah satu perhatian umum atau utama para pihak di pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan secara garis besar, penagihan pajak juga merupakan serangkaian upaya atau tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingankan melaksanakan penagihan, mengatur atau seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyandaraan, dan menjual barang-barang yang telah disita. Nah, dan adapun penagihan pajak dengan surat paksa diantaranya dasar hukum, di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Nah, adapun pengertian dari penagihan pajak, orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian penagih pajak yaitu pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaran, dan menjual barang-barang yang telah disita. Adapun biaya penagihan pajak yakni biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dan kemudian penjabat dan jurusita pajak. Penjabat yakni adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan, pembatalan lelang, surat perintah penyandaraan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penagihan pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Kemudian pula penagihan seketika dan sekaligus, di mana penagihan dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa mengganggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, yaitu masa pajak dan tahun pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Selanjutnya surat paksa, di mana surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi yang pertama nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung jawab pajak, kedua dasar penagihan, ketiga besarnya utang pajak, dan keempat perintah untuk membayar. Dan surat paksa diterbitkan kepada itu penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang jenis. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika. Penanggung pajak tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan asuransi atau penundaan pembayaran pajak. Ada pula surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Salah satu ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. Para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta waris telah dibagi. Selanjutnya, penyitaan di dalam penyitaan di sini adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan apabila utang pajak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan penjabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Adapun pengertian dari lelang yakni setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan permintaan dan calon pembelian apabila utang pajak dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah melakukan penyitaan terhadap pengendalian pajak yakni suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Nah, terdapat subjek atau objek pajak penghasilan yakni pertama, subjek pajak penghasilan atau PPH, di mana pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPH dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak, dan subjek PPH juga meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, objek pajak penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada yang terakhir yaitu tarif umum pajak penghasilan, di mana tarif pajak penghasilan secara umum yang disebut juga tarif PON pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib dalam negara dan BUT untuk menghitung pajak penghasilan terutama dalam 1 tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha. Negara berhak untuk memperoleh perlindungan, jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan atau hukum dan sosial ekonomi.
Sedangkan subjek pajak adalah pihak-pihak atau orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Demikian materi penagihan pajak dan surat paksa yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.